Perkenalkan, saya Dominikus Kenburardi dengan NPM 200646443 dari kelas SISDM B. Saya akan menjelaskan mengenai modul HR Official Announcement yang merupakan modul ekstra untuk Odoo. Pertama, kita akan membahas mengenai apakah kegunaan dari modul Official Announcement. Jadi, modul Official Announcement itu gunanya untuk membantu membuat atau mengelola pengumuman resmi yang ada pada perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh modul Official Announcement antara lain adalah untuk mengelola pengumuman resmi tentunya. Yang kedua adalah dapat menambahkan lampiran ke pengumuman tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi modul Official Announcement. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal modul add-on-nya. Jadi yang pertama-tama kita dapat lihat di sini pada kategori app, dan saya ingin mencari modul Official Announcement, masih belum ada karena kita belum menginstalnya. Dan karena tugas ini saya kebagian untuk mendapatkan mengekspor OpenHRMS Official Announcement. Nah, jadi kita buka dulu linknya untuk HR Reward Warning, lalu kita pilih yang versi 14. Karena saya menggunakan Odoo versi 14. Dan Odoo yang saya gunakan adalah Odoo SOL versi Docker juga. Lalu kita pilih download di sini. Kita tunggu sampai prosesnya telah kelar. Nah, setelah kelar, lalu kita buka. Ya, di sini. Lalu kita pindahkan HR warning ini ke folder yang kita inginkan, di mana lokasi Odoo 14 saya di sini, karena saya menggunakan Odoo 14 versi Docker. Dan kita ekstrak juga. Ekstrak file yang telah kita download di sini, pada folder add-ons yang ada. Di sini saya sudah mengekstrak sebelumnya untuk HR reward warning, sehingga tidak perlu. Pada tutorial kali ini saya tidak perlu melakukannya lagi. Baiklah, kan? Karena saya menggunakan Docker di sini, kita harus memastikan konfigurasinya. Jadi kita klik folder config di sini, lalu Odoo KNF, dan pastikan add-on-nya terdapat pada extra add-on di sini. Untuk add-on path-nya seperti ini. Nah, kemudian kita buka command line kita. Karena Docker yang tadi sudah berjalan, Odoo 14 tadi sudah berjalan, sehingga kita perlu drop terlebih dahulu. Jadi kita gunakan perintah docker compose down untuk menghapus kontainer yang sudah dijalankan sebelumnya. Jadi dapat terlihat kembali. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Baiklah, karena prosesnya selesai, maka kita jalankan lagi docker compose up untuk menjalankan aplikasi Odoo 14 pada Docker kita. Di sini kontainernya sudah dibuat. Kita menunggu hingga kontainer tersebut dijalankan. Nah, dapat melihat prosesnya juga di sini. Kita jalankan. Baiklah, sudah jalan. Lalu kita akses kembali. Kita buka Odoo kita kembali. Kita refresh. Kita suruh jadi localhost 9000. Seperti ini. Memang agak sedikit error ketika menjalankannya. Kita harus mencobanya refresh lagi hingga dia berhasil. Ya, seperti ini lagi loading. Jadi kita tunggu saja prosesnya. Baiklah, karena sudah berhasil terbuka kembali, kita ke setting. Lalu pastikan kita berada pada developer mode. Kita perlu mengaktifkan developer mode. Di sini saya sudah mengaktifkannya ya. Kemudian kita pilih apps lagi dan pilih update, meng-refresh modul-modul yang tersedia. Dan kita update.
Kita klik update. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, lalu kita coba buka Odoo. Nah, di sini ketika kita announcement, maka sudah ada ya. Ini open HRM official announcement. Dan kita hanya perlu menginstalnya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul official announcement dan skenario. Baiklah, setelah sudah diinstal, saya akan menjelaskan skenario dan juga cara penggunaan official announcement, modul official announcement. Jadi pertama-tama jika kita buka Odoo-nya yang telah saya jalankan di Odoo 14 versi Docker di sini. Nah, setelah diinstal maka modul announcement sudah muncul di sini. Dan kita dapat membuat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu field-field yang ada pada modul announcement. Untuk membuat announcement atau pengumuman resmi, kita hanya tinggal klik create di sini. Untuk membuatnya, kita tunggu saja. Nah, setelah create dibuka dan di sini terdapat beberapa field. Jadi, contohnya ada code no. Ini adalah kode number ya dari announcement tersebut yang secara berurutan. Dan juga ini kode numbernya itu di-generate oleh Odoo sendiri atau oleh mesin jadi secara otomatis. Oh, di sini ada general announcement. General announcement di sini fungsinya untuk jika kita checklist, maka pengumuman ini disebarkan ke semua karyawan dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak ada announcement type-nya, maka field announcement type akan di-hide. Gitu. Lalu berikutnya ada title atau judul dari pengumuman tersebut. Jadi kita dapat mengetiknya sesuai keinginan kita. Kemudian juga di sini ada start date dan end date. Start date ini adalah waktu mulai pengumuman akan disebarkan, sedangkan end date adalah waktu pengumuman berakhir. Jadi kayak kapan pengumumannya diturunkan atau ditutup. Sedangkan request date itu seperti hari ini, sesuai dengan tanggal pembuatannya. Jadi kayak kapan saya membuat atau merequest lebih tepatnya merequest announcement ini kepada manager. Dan di sini statusnya masih draft ya. Jadi pengumuman ini masih dalam bentuk draft. Nah, kemudian di sini jika kita tidak men-checklist general announcement ya, maka ada announcement type. Gunanya announcement type ini adalah untuk mengkelompokkan gitu ya. Jadi kita dapat mempermudah jika ingin menyebarkan pengumuman ke salah satu ke tujuan tertentu saja. Jadi by employee ini artinya untuk ke karyawan tertentu saja. Akan muncul field employees gitu ya. Jadi kita dapat memilih employee mana yang ingin kita tuju gitu. Atau di sini juga ada by department, yang berarti kita menunjukkan pengumuman ini khusus untuk departemen tertentu, seperti departemen sales, IT, product, human resource, dan administration. Dan juga di sini ada by job position. Jadi job position di sini kita menentukan pengumuman ini ditujukan untuk posisi job yang mana, karyawan dengan posisi job yang mana. Jadi seperti contohnya ada HR generalist dan product owner seperti itu. Kemudian di sini juga ada attachment, di mana kita bisa memasukkan lampiran gitu ya ke dalam pengumuman ini. Nah, lalu terakhir ada letter atau surat atau isi dari pengumuman tersebut. Jadi di sini kita tinggal ketik saja pengumumannya, kita ingin menuliskan apa, dan di sini juga terdapat pilihan putih bold, italic, underline, dan lainnya. Nah, untuk menjelaskan ke tahap-tahap berikutnya, saya akan menunjukkan salah satu skenario yang telah saya buat. Baiklah, di sini adalah penjelasan skenario. Jadi pertama, anggap saja ada PT APAP berencana membuat pengumuman terkait adanya pemadaman listrik dengan detail pengumuman seperti ini, yaitu judulnya pemadaman listrik di perusahaan pada 24 Desember 2022, lalu announcement type-nya general, yang berarti disebarkan untuk seluruh karyawan di PT APAP. Dan juga untuk waktu mulai, start date-nya itu tanggal 23, tanggal 23 Desember, dan juga untuk end date-nya 24 Desember. Untuk attachment-nya, di mana dia membutuhkan lampiran dari sini, yaitu ada surat keterangan dari PLN. Dan ini merupakan data dummy yang saya buat di sini, contoh surat PLN. Dan juga ada isi pengumumannya terkait pemberitahuan pemadaman listrik akan dilakukan pukul 14 hingga 15. Jadi kita langsung buat saja sesuai dengan detail. Ini saya akan copy paste saja judulnya. Jadi pertama karena sifat general announcement, jadi saya akan tulis general announcement-nya, title-nya pemadaman listrik perusahaan. Lalu untuk start date-nya tadi tanggal 23, dan juga untuk end date-nya tanggal 24. Lalu untuk attachment-nya saya tambahkan dari ini. Nah, di sini saya sudah download ya untuk surat PLN. Kita masukkan saja, ini dalam bentuk gambar, tapi dia juga bisa dalam bentuk dokumen atau lainnya. Dalam bentuk surat PLN, lalu kita open, ya, sudah dilampirkan.
ada tanda centang di sini, berarti berhasil. Lalu kita buat saja pengumumannya. Sebagai contoh, saya akan membuatnya dalam format seperti ini. Pengumumannya sesuai dengan keterangan itu ada waktu 14 sampai 15 dan pemadaman dilakukan pada 24 Desember. Dan di sini saya akan menaruh nama saya. Baiklah, jika sudah kita save saja. Nah, maka draftnya sudah kita save ya. Setelah itu, selanjutnya adalah slide staff HR berencana membuat pengumuman lagi. Jadi kita akan membuat pengumuman baru terkait sosialisasi pengembangan server dan perubahan sistem informasi perusahaan pada karyawan di Departemen IT. Surat sebagai berikut. Jadi pertama judulnya adalah sosialisasi perubahan informasi Departemen IT dan announcement type-nya departemen. Jadi hanya ditujukan pada departemen tertentu saja. Untuk departemen pilihannya adalah IT Product and Development dan pengumumannya dimulai tanggal 21 Desember ini dan diakhiri tanggal 26. Untuk lampirannya tidak ada dan isi pengumumannya adalah sosialisasi akan dilakukan di aula meeting pada pukul 1 hingga 3 sore pada 26 Desember 2022. Dan kita buat saja. Nah, di sini sebelumnya sudah sudah di generate kodenya secara otomatis. Kita create baru. Nah, lalu kita generate announcement-nya jangan kita ceklik karena ini dibuat khusus untuk departemen tertentu saja. Kita copy paste saja judulnya. Ini jadi tanggal 21 dan ini sampai tanggal 26. Untuk type-nya by departemen dan departemen kita ini adalah IT Product and Development. Baiklah, saya telah menuliskan pengumumannya untuk diadakan sosialisasi. Jadi di sini saya menuliskan waktunya terkesan pukul 1 hingga pukul 15.00, tempatnya di aula meeting Departemen IT. Dan ini saya ganti jadi nama saya. Oke. Oke, jika sudah dan sesuai dengan ketentuannya, maka kita save saja. Dan kita dapat melihat di sini, jika kita klik announcement di sini, kita dapat melihat pengumuman yang telah kita buat, yaitu pengumuman pemadaman listrik tadi dan sosialisasi perubahan informasi Departemen IT. Dan statusnya masih draft, serta kode numbernya sudah di-generate otomatis. Oke, selanjutnya, kemudian staf HR mengirimkan kedua pengumuman tersebut ke manajer untuk menunggu persetujuan. Kita akan mengirimkannya. Jadi untuk mengirimkannya kita hanya perlu pilih. Baiklah, untuk mengirimkan ke manajer kita hanya perlu klik send for approval atau mengirim untuk menunggu persetujuannya. Nah, kita sudah klik di sini. Jadi statusnya sudah berganti jadi waiting for approval. Dapat melihat pada log-nya. Jadi untuk announcement pemadaman listrik dan juga saja untuk announcement dari sosialisasi perubahan, dan send for approval juga. Statusnya juga sudah berganti. Skenario berikutnya, ternyata manajer mendapatkan informasi bahwa pemadaman listrik tidak jadi dilakukan, sehingga ia menolak pengumuman pemadaman listrik. Nah, jadi karena pemadaman listrik tidak jadi dilakukan, maka dia akan menolaknya draft tersebut. Jadi kita cukup klik refuse saja di sini. Untuk yang pemadaman listrik kita klik refuse, dan status sudah berganti menjadi refuse ya, atau ditolak gitu. Dan tidak jadi disebarkan. Sedangkan untuk itu dia akan menyetujui pengumuman sosialisasi. Jadi kita sini manajer akan klik approve dan approve statusnya berganti jadi approve. Lalu terakhir karyawan dalam Departemen IT Product and Development dapat melihat pengumuman sosialisasi tersebut. Baiklah, karena sudah disebarkan di sini, kita akan melihat di modul employee. Kita buka employee. Kita tunggu. Nah, kita cukup cari karyawan. Di sini saya sudah buat karyawan baru dengan IT spesialis dan dia berada di Departemen IT Product and Development. Di sini muncul ya, ada announcement. Dan kita klik aja announcement-nya. Maka announcement-nya sesuai dengan yang kita harapkan itu ada fungsi perubahan sistem informasi Departemen IT. Nah, di sini juga muncul pengumumannya seperti apa. Dan ini telah kita buat ya. Sedangkan jika kita kembali lagi ke modul employee, dan kita pilih karyawan yang bukan ada di Departemen IT Product and Development. Contohnya seperti ini. Dia berada pada Departemen Human Resource. Dan di sini di layar atasnya tidak terdapat announcement. Atau dia tidak mendapatkan pengumuman. Dengan demikian, modul announcement berarti berhasil dijalankan. Baiklah, sekian penjelasan untuk skenario dan penggunaan modul announcement. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait modul extra official announcement. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.